Haqqul yakin. Oke, Pak Mardiansyah, monggo komentarnya. Ini kan nggak mengherankan lah, Don, karena memang sejak awal saya sudah sampaikan juga, ketika Roy Suryo dan kawan-kawan itu teriak-teriak ya, perlihatkan saja, Sudah tunjukkan saja. Ya. Ya saya sudah sampaikan waktu itu. Ini kalaupun diperlihatkan, pasti ada soal lain lagi. Tidak akan menyelesaikan persoalan yang dimaksud sama publik inginkan gitu. Dan itu akhirnya terbukti kemarin ketika diperlihatkan pun, walaupun kita juga tahu ya di timnya Roy Suryo, para pendukungnya, para pembelanya dan lain sebagainya, ada juga yang melihat, menyampaikan bahwa ada embos dan lain sebagainya. Enggak, itu bukan tim kami. Ya, Jangan salah. tapi yang ada dalam ruangan itu. Nah, Orang tapi awam. dan saya melihat bahwa memang ini akhirnya akan selalu ada ruang-ruang debatable ya. Nggak selesai. Tidak akan selesai. Makanya Pak Jokowi dia memilih untuk di dalam proses peradilan kan agar ada ikatan secara hukum ya. Ketika itu memang diproses, diputuskan dalam proses peradilan. Nah, ketika dulu juga disampaikan beberapa kali sama Roy Suryo dan kawan-kawan, misalnya bahwa tidak ada bukti-bukti untuk bisa dilakukan penahanan, itu juga dilakukan penahanan. Jadi maksud saya begini, Dodi, pasti akan ada narasi itu. Dan tidak juga orang mengklaim dirinya ahli, gitu ya. Tapi juga ketika distimulus oleh kepentingan dirinya, itu pasti akan Kepentingan subjektif. apa itu yang Ya dimaksud? kepentingan dirinya, tanya Roy Suryo kepentingannya Makanya apa? Karena harus ada independen. ya saya tadi nggak potong ya. Ya, ya. Nah, karena orang ya ketika dia memiliki kepentingan itu tidak bisa lagi itu bicara objektif tuh, itu pasti subjektif kan gitu ya. Dan itu kan terlihat lah dari beberapa hal yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kepentingannya kental. Nah, kita Roy Suryo dan kawan-kawan bebas juga berasumsi, berpendapat. Kami juga bebas juga berasumsi dan berpendapat apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ketika kita berasumsi, berpendapat, melihat, menganalisis, oh ternyata memang ini bagian dari orkestrasi. Oh ternyata apakah Roy Suryo itu dia sadar diri bahwa ketika dia masuk dalam situ, itu akhirnya disambut sama orang-orang yang punya kepentingan kekuasaan. Mungkin malah konduktornya. Iya, nah kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi Anda sendiri pernah melihat wujud Belum. barang ijazah Pak Jokowi yang kemudian sekarang Jangankan ada di pernah polisi? melihat, punya legal standing aja enggak. Ya, sebentar ya. Jadi kalau saya sendiri, berapa bulan lalu, sebelum memang itu diserahkan kepada penyidik, saya sempat lihat di kediaman. Nah, kapan Ya, itu? Di Solo. Itu berapa bulan lalu ya, Ya, di berapa bulan Solo. lalu Waktu tuh ketika kapan? saya ketemu dengan Pak Jokowi di Solo. Ah, ini. Nah, beberapa hari lalu saya juga ketemu dengan Pak Oh, Jokowi. ini. Berdua saja saya ketemu dengan Pak Jokowi. Apa yang didiskusikan? Dari hampir 2 jam saya bicara dengan Pak Jokowi, itu cuma sekitar 50 detik kali dia bicara soal ijazah. Kalimatnya cuma kan, saya sudah duga sambil senyum, pasti diperlihatkan pun juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya kalau asli. Itu ya. Pak Jokowi Selesai. sampaikan tuh ke saya. Dan setelah itu tidak pernah bicara soal ijazah. Iya. Berarti memang dianggap bahwa sekarang begini aja, Don. Kalau kita yang meyakini diri kita kuliah, diri kita sekolah, kan begitu ya. Diri kita mengikuti semua proses pembelajaran, dan itu kita memiliki ijazah, tentu mau jutaan orang pun menuding itu palsu, kita yakin sekali itu asli. Iya. Yang kedua, ketika orang yang mengeluarkan ijazah seperti UGM, itu sudah menyatakan bahwa sudah dia keluarkan ijazah Ya, dengan berbagai ini persyaratannya, kan begitu ya. Dan itu ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu adalah ijazah yang memang kami keluarkan dari UGM secara institusi. Nah, logika sederhana saja nih. Ketika Pak Jokowi Salah, di tahun 80-an lalu gitu ya, dia memegang ijazah dari UGM setelah selesai kuliah, dia pegang itu ijazah, terus untuk apa dia palsukan lagi ijazah S1-nya kalau sudah ada wujud ijazahnya? Kecuali memang dia tidak memiliki ijazah gitu loh. Kecuali memang UGM menyatakan kami tidak Logikanya pernah Sri Mulat. mengeluarkan ijazah Pak Joko Widodo misalnya. Tapi kok Pak Joko Widodo punya, kecuali begitu ya. Iya. Kalau ini ketika pihak UGM secara terang-benderang menyampaikan bahwa kami memang mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo. Dan ketika dia sudah punya ijazahnya, logika sederhananya secara akal sehat, untuk apa lagi memasukkan? Wujudnya sudah ada. Kecuali kalau memang tidak ada wujudnya. Nah, ini yang menurut saya, publik pun pasti sudah sehat akalnya. Pasti secara rasional kita tahu bahwa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah membangun opini publik. Enggak, ini fakta. Dan itu ya terserah saya kan ketika saya Maksudnya berasumsi kan siapa gitu ya. di belakangnya Roy Suryo Nah, dan itu. Ya, Nanti saya jawab semua ini. kalau misalnya bicara soal siapa di belakangnya, banyak potensi orang-orang yang ikut
dalam genderang ngaco ini. lagi kalau ini. Kan begitu Maksudnya ya? orang yang sakit hati dengan Jokowi. Mungkin orang yang kalah dalam kontestasi, mungkin orang yang menginginkan kekuasaan, mungkin kan begitu ya? Karena Karena apa? logistiknya harus banyak tuh. Ya jelas. insinuasi itu. Dan semua orang yang sudah masuk pada pertarungan perebutan kekuasaan politik negara itu pasti punya logistik yang kuat. Kan? Itu pasti Oke, punya logistik. meski yang kuat. Anda Gini, sekarang gini. sudah tersangka loh. Gini, satu ya, ini sih nggak imbang, nggak apple to apple. Satu, saya lulusan UGM, dia tidak. Satu, saya punya legal standing, dia tidak. Ya, satu, saya punya, insya Allah punya kemampuan mau fotografi, mau komputer grafis dan lain sebagainya. Dan kami udah lihat dia tidak, gitu ya. Dan kemudian 23 Juli itu ijazah itu kertas itu konon itu sudah disita oleh kepolisian. Konon, saya bilang konon. Tapi kan lucunya ada banyak yang bohong setelah itu kan. Siapa yang 24 Oktober misalnya orang namanya Judi Ari Oke. ya sama Damanik itu katanya lihat asli gitu. Diperlihatkan ijazah aslinya. Oh, 23 Juli sudah tuh satu. Yang kedua orang namanya Andi Aswan dengan bohong banget itu dengan Joshua Sinambela di salah satu TV tanggal 19, tanggal 26 November bohong mengatakan scan asli. Yang terakhir Jokowi sendiri dalam wawancara dalam sebuah salah satu TV mengatakan pada tanggal 6 Desember ijazahnya saya pegang. Gimana bisa pegang ijazahnya semenjak 23 Juli? Jadi artinya apa? Semenjak kemarin ketika gelar perkara khusus itu justru membongkar banyak kepalsuan, makanya sekarang kami terus kenceng ya gitu menyatakan bahwa ini jelas-jelas 99% palsu. Kalau tadi dikatakan ada yang melihat, walah orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam dan kemudian Orang itu siapa maksudnya? ya maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya. Bukan tim saya itu juga. Itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa Kalau dulu pas dong. berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari tim. Oh iya. Kalau pas sama Enggak juga, selalu berbeda dia. Jadi makanya gitu loh, apalagi nggak punya legal standing harusnya sih pilih dah. NTV itu pilih narasumber yang punya legal standing lah. Kalau nggak ada legal standing kayak gini, repot. Nggak saya kali. jawab ya kalau soal legal standing ya. Iya, apa legal standingnya? Pertama Pak Jokowi itu ketua Bukan. Dewan Pembina Ya. Rampai Nusantara. Oke, itu. dalam kasus organisasi ini apa, masyarakat gitu. yang Nggak memang ada legal standingnya. masuk dalam undang-undang Nggak. Ikut gelar hukum perkara nggak? gitu loh. Ikut gelar perkara ya karena nggak? tidak diundang. Lah, ya Kan sudah. begitu loh. Ya Nah sudah. persoalannya kalau Ya disampaikan sudah. pertanyaan soal Nggak apa usah yang lah. terjadi dalam Nggak usah peristiwa terlalu tudingan banyak ijazah bicara Jokowi kalau terhadap nggak Pak ada. Jokowi. Nggak ada. Ya kami sebagai Nggak ada. pasukannya Pak Organisasi Jokowi apa pasti punya gitu loh. standing. Dia Enggak, ketua Dewan nggak Pembina ada. kita kok. Begini, Dan ini begini. organisasi yang Nggak resmi ada. kok. Dalam Ini bisa kasus dicek ijazah- dalam dalam kurungan. kasus ijazah forensik, lain kan? dengan itu. Ini Iya. nanti Nggak ada. forensik. Selalu kalau Iya. misalnya kalah Nggak bicaranya ada. legal standing kan Makanya, begitu. Kalau itu kalah Pak. argumentasi Hak selalu yang bicara paling- nggak ada legal yang kalah. standing, nggak bisa. Tanya dong. pemirsa NTV. Sekarang bagaimana Semuanya coba? menang kita gitu. Secara Ini nggak objektif punya- sudah jelas nggak punya lah. kemampuan teknis, Secara nggak objektif punya sudah jelas lah, kemampuan Don. legal, Bagaimana apa aja. kemampuan teknis legal? Gitu loh. Apakah Roy Nggak Suryo ada. yang mengklaim dirinya Iya. punya kemampuan itu Iya. bisa juga kita Iya. percaya sebagai bagian yang selalu benar? Kan Oke, tidak juga. enggak juga, tapi Kan begitu loh. setidak-tidaknya Dan kita 30 juga tahun kan yang tahu lalu juga saja. bagaimana cara Ya, Roy kita tahu. mengorkestrasi ini kan Enggak gitu lah, ya. ini nggak ada orkestrasi. Kita tahu. Ini Sekarang begini ya, ilmiah. ini Itu tidak ilmiah. mungkin. Saya cuma minta jiwa besar lah Roy Suryo. Jiwa Kalau besarnya misalnya Jokowi memang aja diminta. kalau memang sudah diperlihatkan, Palsu. memang itu ada wujudnya maksudnya. kan begitu ya. Diperlihatkan palsu, Maksud ini saya, palsu. ya itu kan dulu diminta itu Iya, dan iya. sudah dituruti. Begitu dilihat, Sekarang kalau memang ditantang-tantang. palsu, kalau memang Kan palsu kita sudah gimana? pernah tahu Doni, bagaimana beberapa bulan lalu Roy Suryo dengan lantangnya menantang Pak Iya. Jokowi Iya. untuk Iya. melaporkan dan segala Iya. macam. Sekarang sudah Ya, sekarang masuk ke ramai lah ranah di media hukum. sosial. Udah. Terus dijawab sama Pak Jokowi. Terus sekarang kamu jahat Pak Loh, memang Jokowi. jahat. Nah maksud saya. Memang jahat banget nih. Itu Pasalnya- yang menurut saya. pasal kayak gini, Boya. dituduhkan gila, Boya coba dilihat lagi lah jejak digitalnya Pasal ketika Roy 32, Suryo dengan 35. gagah beraninya Iya, iya. menantang Pak Jokowi Ini untuk harusnya- melaporkan. ini harusnya Ketika dikenakan ke dilaporkan Dian Sandi, dan ditemukan gitu ya, dan ada lain peluang sebagainya. Itu pasal-pasal jahat lain, banget. dilaporkan juga pasal-pasal lain Ya, yang jahat mungkin dulunya banget. berpikir Roy Suryo pasalnya pasal yang jahat hukumannya banget. mungkin agak rendah. Iya. Ketika ditemukan oleh timnya Pak Jokowi Nggak nggak ada ada juga ditemukan, pasal-pasal bohong. ini. Ya nanti dibuktikan dalam proses Iya, peradilan. iya. Tapi setidaknya disangkakan kan. Iya, Sekarang iya, sudah bohong tersangka lah. Kalau kan semuanya gitu. ngomong juga, penonton juga pusing mau dengar Iya, gimana. Gini makanya. gantian. Coba Oke. saya berusaha untuk menengahi. Artinya Ya. begini. Oh, kalau Penontonnya- tengah, duduknya tengah. Jangan. Ini soal settingan. Tuh kan lupa kan. Jadi begini, kita kan sepakat menentukan semua hasilnya akan seperti apa melalui ranah hukum. Ya, betul. Ya, jadi kita bicara dari Betul. perspektif hukum. Betul. Nah, sekarang kan
kepolisian sudah menyampaikan pendapatnya, ya kan? Nah, Mas Roy juga masih belum yakin, Oh iyalah, karena harus tidak yakin. sesuai dengan keyakinan Anda dan Enggak, teman-teman. ini sesuai kan? ilmiah. Oke, sekarang Prof. metodologi Tono Saksono, apa yang akan digunakan kalau itu harus dilakukan kemudian pemeriksaan secara forensik, ya kan? Makanya yang kami usulkan kemarin dan surat sudah kami masukkan adalah kami akan men-challenge ya lembaga forensik yang independen. Contohnya BRIN maksudnya? BRIN atau UI. Misalnya pada kasus Joshua Huta Barat. Ketika Joshua Huta Barat itu meninggal ya, terbunuh. Waktu itu polisi forensik loh ini menyatakan itu terjadi tembak-tembakan. Tapi kemudian setelah di-challenge oleh keluarga, oleh Pak Komarudin dan lain sebagainya sebagai kuasa hukum, kan akhirnya terungkap bahwa ternyata tidak tembak-tembakan. Ternyata dibunuh dari jarak dekat ya oleh Sambo dan juga oleh Eliezer. Gitu. Nah, itu kan jelas bahwa yang namanya laboratorium forensik kepolisian itu tidak selamanya juga benar. UGM misalnya, kalau tadi katakan UGM benar, enggak. UGM itu kan orang ngomong, enggak punya data lagi, data-datanya omong-omong. LISA, alumni UGM yang ngomong. Oh iya, sebuah LISA, sebuah mesin kebanggaan UGM, mesin AI terbaru yang dibuat oleh otak-otak pintar dari UGM, Lean Intelligent Service Assistant, yang harusnya diresmikan Bu Ova kemarin tanggal 19 Desember pada saat DS UGM ke-76. Setelah dimasukkan kata, apakah Joko Widodo lulus? Jawabannya tidak. Padahal LISA itu inputnya adalah input data-data primer dari UGM. Nah begitu, kan akhirnya LISA malah yang dibungkam. Ini kan lucu. Kebenaran malah dibungkam, kebohongan terus disuarakan. Kebenaran kan ada versinya masing-masing. Ada punya versi kalau kebenarannya. LISA itu adalah mesin teknis, dia matematik. Dia nggak mungkin bohong, Mas. Mesin kok bohong. Ya, artinya sebenarnya Anda sekarang malah nambah musuh dengan tidak percaya pada polisi, kan? Bukan. Polisi senang aja kita challenge. Dan kemudian... Apa respon polisi ketika kemudian Anda menantang lembaga independen lain untuk melakukan? Silakan ajukan surat, Pak. Nanti kita ajukan. Dan itu dibolehkan? Dibolehkan. Makanya ahli juga kita masukkan. Misalnya kayak Prof. Tono Saksono. Kemudian Dr. Ridho Rahmadi. Kemudian nanti ada ahli-ahli digital yang lain lagi juga masuk. Jadi ahli nggak hanya si Joshua, si Nambela yang ternyata di depan TV cuman kakuk aja nggak bisa apa-apa dia. Iyalah, konyol lah itu kayak gitu. Dan ditantang untuk hadir di salah satu acara TV ya akhir tahun nanti ya spesial. Nggak datang alasannya apalah. Tapi kan itu bukan indikator soal kasus ini benar atau salah dengan maraknya program di televisi atau netizen. Harus berani tampil. Pak Mardiansyah gimana? Ya kan begini ya, ketika Roy dan kawan-kawan diperiksa sebagai status tersangka beberapa waktu lalu, publik ramai, apakah ditahan atau tidak ditahan. Akhirnya tidak ditahan. Roy Suryo keluar dan kawan-kawan menyatakan dengan memuji begitu profesionalnya polisi. Karena tidak ditahan. Tidak ditahan. Lalu polisi juga dipuji profesionalnya karena mengakomodir soal permintaan mendatangkan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi ketika memang dalam satu sisi dia melihat bahwa harus ada lagi membangun opini lain, lalu mengajukan uji forensik yang sebenarnya polisi itu sudah melakukan uji forensik. Di luar sidang, di luar pengadilan kan boleh-boleh saja setiap orang membangun opini. Tapi ketika mengeluarkan statement, percaya pada kepolisian, profesional, ini kan akhirnya dia meragukan kembali apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Makanya memang akhirnya semua yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan gitu, itu selalu memang agak gesernya tuh agak cepat juga tuh. Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri, ntar ke kanan gitu ya. Tergantung kepentingan dan arah angin. Taruhlah misalnya jadi kalau nggak menguntungkan pasti dia bicara. Taruhlah dan polisi pun setuju misalnya dilakukan uji forensik melalui lembaga independen. Kemudian dilakukan oleh BRIN atau misalnya lembaga forensik dari Universitas Indonesia misalnya. Komentar Anda? Kan begini ya, sejak awal kami sangat percaya dan yakin kepada kinerjanya kepolisian, termasuk dengan yang diperlihatkan dalam proses menangani Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya tidak pernah juga gitu ya menekan-nekan kepolisian untuk menahan Roy Suryo. Tanya Roy Suryo, saya bahkan ada legal standing. Iya, saya tidak juga tuh merasa bahwa penting untuk ditahan, karena yang penting itu adalah mereka jadi tersangka. Nah, ketika jadi tersangka, penahanan tidak menggugurkan juga status tersangkanya. Nah, kalau kita sepakat memang itu proses peradilan, saran saya nih buat Roy Suryo dan kawan-kawan ini saran ya. Ya harusnya memang
apa yang dilakukan itu, energinya itu memang difokuskan dalam proses peradilan. Ini Bukan energi dalam udah narasi-narasi Enggak. gitu, di luar proses peradilan, Iya. yang memang itu akhirnya setelah tidak punya kekuatan hukum, itu hanya mengundang polemik yang memang itu yang dituju tuh. Ya. Memang mungkin itu Fakta. tujuannya. Itu tujuannya gitu loh. Fakta Jadi harus dibongkar, nggak usah saya digelontorkan pernah semua. bicara itu di beberapa tempat ya, bahwa ini Rosyuro ini udah seperti menteri propagandanya zaman Nazi tuh. Jacob Omongannya Goebbels. cuma itu aja. Enggak, kayak Dari Jacob dulu Goebbels. Jadi saya udah ini saya ingat berapa lagi tuh. kali ya? 7-8 kali ngomongnya ini sama. saya sudah lama nggak bicara ini nih. Kaset rusak ini. Jacob Goebbels. Iya, Goebbels Jadi udah kebohongan dibicarain, yang diulang-ulang 7-8 itu bisa kali menjadi lah. suatu kebenaran. Referensinya gitu itu ya. aja. Nah, itu yang menurut Aduh, saya kudet lah dia. sepertinya setelah sampai di ujung ini saya ingat lagi tuh. Ya itu aku dead kan. Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Goebbels, Kurang pas update. sampai sini, oh ternyata memang itu Kurang update, tujuannya. Mas Doni. Nah Kalau kalau saya memang selalu ada tujuan yang baru. Rosyuro dan kawan-kawan itu, apapun yang disajikan oleh tim pengacara hukum, Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi, itu tidak akan memuaskan Ya, Rosyuro beda, dan kawan-kawan. beda. Yang jelas Akan begini. membuat opini. Ini. Yang kita harus akui nanti adalah fakta di persidangan. Betul. Fakta-fakta yang Anda berdua sampaikan di depan kamera ini Betul. tentu Itu kan tidak akan Tidak dipakai tapi kecuali kemarin menjadi bagus. fakta di persidangan. Iya, betul. Tapi kemarin bagus Mas Don. Enggak, saya objektif aja. Kemarin Apanya diskusi yang bagus? salah satu TV, ya, salah satu lawyer Pak Jokowi yang benar resmi ya. Jadi yang punya legal standing, nggak kayak dia nggak punya legal standing. Pak Rifai namanya. Itu bagus ketika independen. Dia juga bilang, oh ya kami waktu itu pernah nangani klien yang kena kelenjar getah bening. Ketika hakim memutus harus ditahan, kemudian beliau selaku kuasa hukumnya mengusulkan harus ada dokter independen. Akhirnya dokter independen. Nah, diskusi itu bagus banget. Karena Iya. apple to apple. Jadi artinya orang yang punya legal standing bicara dan itu masuk ke kasusnya. Sekarang contohnya ini aja. Ketika kemarin saya katakan, saya tunjukkan ke dia. Ya, kalau seperti ini, pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah ini kan Kalau harusnya di dua proses hal peradilan ini- nih yang kayak gini-gini nih. Dua hal ini, Bagusnya. nggak usah proses peradilan aja. Jadi ini biar bangun masyarakat juga opini tahu. aja. Ini fotokopian semua. Makanya Dari mana saya yakin bahwa Iya, kualitas mesin makanya fotokopinya ini, sama? Mosok yang ini, kuali- sebentar toh, Yang saya diteliti bicara bukan dengan orang yang nggak punya asli. legal standing nggak usah ngomong. Ini kan ditunjukkan bangun Mabes opini Polri. aja ini. Ya, Iya, tanggal ini. 22 Mei. Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Masa kedua-duanya dikatakan identik? Orang bukan Nggak ijazah mungkin. asli kok diteliti. Makanya ini, yang ini katanya ijazah asli katanya. Mana ijazah Ya, ini asli? kopian kan? Makanya Ijazah kopian- asli dong yang diteliti. Iya, maksud saya kan Katanya- tergantung kualitas katanya mesin Andi Aswan. fotokopiannya. Ini dari Fotokopi scan. sama Ini fotokopi makanya kayak gini kok dikatakan Orang asli. ijazah asli dong yang diteliti. Makanya kamu tuh gak punya legal standing gak usah ngomong. Nggak masa punya legal neliti standing gak ngomong. aja. fotokopian Udah, ijazah Rampai diteliti. Nusantara tuh apa? Gak usah. Makanya gini, Aduh, dua ini katanya Roy. identik oleh polisi. Yang Gitu satu loh. Mabes Polri mengatakan identik, yang ini Polda Metro. Ya, itu, Po. Dua-duanya kok identik Orang gimana bukan sih? asli kok diteliti. Coba sekilas saja Mas Roy. Iya, jelas. Yang membuat ini tidak identik apa Ya contohnya? jelas toh. Enggak. Satu fotokopi Iya. hitam putih. Satu ada Ya, lipetannya. saya mengesampingkan itu dulu karena Iya. kan bisa saja kualitas mesin fotokopinya yang berbeda. Bukan, nggak boleh dong Mabes Polri kemudian nampilkan ini di layar besarnya Yang Anda dia lihat dulu. dipegang Ya di kan Mabes kemarin Polri yang sudah mana? dikasih Yang Dua-duanya, Iya. dua-duanya ini sama ini. Kemarin Ada dalam dua. map dikasih Ada dua. Yang satu yang Polda Anda Metro pegang minta ini. diuji forensik secara independen Yang yang seperti mana? ini. Artinya yang berwarna. Oke, Iya. yang berwarna. Yang berwarna dan bukan Berarti barang bukan yang asli mulanya- harus dibawa dong ke lembaga uji forensik. Betul. Jadi nggak boleh hanya kami kemarin Ini hanya sekedar diperlihatkan. meneliti bukan ijazah palsu kemudian kok kita lihat percaya. itu. Lah makanya Bukan itu. ijazah asli kok kita makanya percaya. Andi nggak usah banyak ngomong lah, nggak ngerti kamu. Iya dong, kalau Iya. yang diteliti itu harusnya Iyalah. yang asli baru Betul, diteliti. justru Lah itu. ini diteliti bukan yang asli tapi Makanya menyatakan Andi palsu. Aswan Langsung menyampaikan itu palsu, bohong. palsu ya iya orang bukan Bohong. ijazah asli. Makanya bohong. Bagaimana Anda yakin bahwa yang Iya. di tangan polisi itu adalah ijazah asli? Bukan fotokopian ya? Bukan kopi-kopi yang Justru dua itu versi harus ini? diuji. Makanya Nah, bagaimana kalau saya Anda bisa sendiri, yakin? Mas Belum Roy. menguji tapi udah Iya. bilang palsu. Oh, kami sangat pengalaman Enggak, daripada kan yang belum lain. menguji. Udah kita bisa tahu Enggak lah. yang asli, enggak bisa Foto. begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak Ah. punya bahan ujinya Ini yang orang nggak benar, ngerti. yang Orang nggak asli, ngerti foto dan tapi enggak ya tiba-tiba kayak gini mengambil nih. kesimpulan Udah. palsu, palsu. Nggak imbang. Setelah jadi Apple tersangka, nggak ada. Dia nggak kamu ngerti jahat, fotografi. kamu Dengan- jahat. Ini Jadi harusnya maksud saya- lain kali undang yang aduh lah. Enggak lah. Udah, nggak usah lah kalau Itu dengan- logika sederhananya. dengan orang omong-omong yang nggak punya dasar ilmu sama Bukan, sekali kayak gini Roy. buat apa? Logikanya sederhana Dia dasar sekali ilmu itu. apa? Fotografi ngerti nggak? Logikanya sederhana Komputer ngerti sekali. nggak? Bukan. Nggak ngerti kan? Ya udah. Bukan persoalan. Ya udah. Jadi ketika memang persoalan itu nggak ngerti teknis kalau jadi ngomong soal logika teknis. sederhana itu begini ya. Iyalah, nggak Orang usah lah. menyatakan Nggak itu usah lah. palsu dengan dasar Seorang yang ahli diuji fotografi itu bisa bukan tahu. ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana
bagaimana kita bisa percaya gitu loh. Justru itu makanya Andi Aswan juga nggak bisa Ya makanya mengatakan ini scan ditunggu asli. lah, Nggak kan usah begitu nunggu. loh. Kalau ini Cepat-cepat yang lebih mau baik. bahan begini dipeneliti gitu loh. Makanya itu, apalagi Terus kalau disampaikan nggak ke ngerti publik, teknis. ini palsu. Itu. Ya iya orang bukan ijazah Ya, aslinya jelas yang palsu. diteliti Makanya gitu. palsu, kan? Ya iya makanya bukan ijazah aslinya. Jadi Makanya bukan palsu, ijazah Pak udah. Jokowi yang palsu. Konyol ini. Tapi Sebentar. apa yang disampaikan Pak Rasulullah dan kawan-kawan Makanya- itu yang palsu. Makanya, secara sederhana, Mas Roy, makanya Joko Widodo metodologi tuh pasti seperti kalah apa? dengan adanya Metodologi dengan seperti adanya apa yang akan Anda Iya. minta dilakukan oleh lembaga BRIN atau Oke, UI? misalnya kemarin yang ditunjukkan di gelar perkara khusus itu, katakanlah ini ijazahnya, Ya. itu juga kemudian harus diuji fotonya ini dengan karbon dating benar apa enggak? Ya, setuju. Foto ini dicek apakah dia benar-benar dicetak tahun 85 itu akan ketahuan karena dengan karbon dating itu bisa muncul. Iya. Foto itu. Nah itu Oke. kalau kemarin nggak dilakukan itu gimana? Kemudian yang foto yang jelas banget ini ya, Bisa, yang bisa. ijazah yang Ya, pas ngambil fotonya kesimpulan palsu. ada di atas capnya di bawah foto itu Diteliti jelas. palsu gitu. ya palsu. Ya itu bedanya ahli dengan tidak. Kalau yang Iya. diteliti asli pasti Iya. asli. Kalau Kalau orang yang nggak ahli diteliti sama palsu, sekali pasti ya percuma. palsu. Mas. Ya, sebentar, Itu gantian. logika Saya mau sederhana. bicara teknis dulu ya. Oke. Anda juga boleh nanti atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Ya kan? Tapi Tetapi gimana boleh bisa aja ngerti? dong. Nggak ngerti. ya enggak, itu kan nanti Fotografi urusan nggak pengadilan dan Iya, lembaga boleh dong. lembaga forensik gitu. Nah, konyol. pertanyaan saya kedua, Mas Roy. Itu kayak orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian lihat gajah. Nggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah Gajah itu memang bentuknya orang kayak yang apa? merasa Oh, dirinya ekornya punya kemampuan kecil. itu mampu? Enggak juga. Oh iyalah, Kan gitu loh. haruslah. Buktinya beberapa kita hal juga menjadi sertifikasi catatan juga. kita kan. Kita. Jadi Terkait sebenarnya apa yang Mas Roy, dilakukan Anda Rio, kan? meminta lembaga independen itu hanya untuk Termasuk soal sebenarnya moralnya, kan? memvalidasi keyakinan Anda. Bukan, keyakinan masyarakat. Masyarakat Masyarakat yang kan harus mana? yakin. Jangan diklaim Harus lah. yakin bahwa ini. Oh tanya deh Itu masyarakat klaim, sekarang. masyarakat Berapa yang persen mana? Itu masyarakat itu tidak diklaim. Oh banyak banget. Banyak Sekarang banget. udah bisa dilihat. Orang kalau datang kemana-mana Iya. cuma Kalau itu nanti aja kok yang ternyata hadir. kemudian hasil uji forensik dari BRIN atau UI itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda, Ya sudah, bagaimana? kalau itu kan independen Nggak hasilnya ada, begitu. pasti Selesai. Pasti ngomong Iya. lagi. Sebentar, ini menarik. Ya, kita Artinya lihat. selesai. Ya, mungkin. Ya kita lihat. Itu Nah, kan kita metodenya lihat kan? Iya kita lihat. bener. Iyalah, udahlah. Ada- Don, ada udahlah, apa Don. di balik Ini pasti dia? soal opini Iya. publik aja. Iyalah. Terus nanti nggak Akan. percaya lagi sama BRIN. Makanya Iya, BRIN-nya juga begitu. harus dilihat sertifikasinya kayak apa. Nggak Dia akan benar selesai. objektif nggak? Kalau ternyata di dalamnya ternyata metodologinya juga nggak benar, ya nggak benar dia. Nggak akan selesai. Gampang lah. Makanya Nggak kalau akan jujur selesai. dari awal jujur selesai. Dari awal udah nggak jujur kok yang punya ijazah. Dari dulu ditagih-tagih dan Tadi dia pas mempermainkan masyarakat. Tanya Doni, Me- gimana? Oh ya kita ini, tapi mengadu nanti kita anak lihat. bangsa. Iya mengadu anak bangsa, rela Ya, udah jadi presiden waktu jadi Orang presiden dia yang membuat mula-mula susah bikin rakyat. persoalan itu Apalagi Suryo sekarang kok. bikin susah. Yang bikin persoalan Tapi- dia lah. Tapi Gini, Jelas mulai jangan dari awal masuk ke nih. ruang pribadi lah, ya Nih, kan? makanya nih. Itu urusan